Setiap hasil karya yang hebat, dari kursi sederhana sampai mesin yang rumit, dimulai dari sebuah ide. Tapi ide saja tidak cukup. Perjalanan dari konsep yang digambar di kertas sampai jadi produk nyata di tangan pelanggan itu panjang dan penuh dengan pemeriksaan penting. Disinilah penilaian itu penting. Anggap saja seperti rapor untuk produkmu. Ini adalah cara yang teratur untuk melihat apakah yang sudah kamu buat itu sama dengan yang kamu rencanakan. Ini adalah saat kebenaran, jeda yang penting untuk memeriksa pekerjaan kita sesuai dengan rencana awal. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita mengikuti peta dengan benar, atau kita sudah menyimpang dari jalan yang kita tetapkan? Pemeriksaan awal ini sangat penting. Tujuan, atau kenapa kita melakukan penilaian ini, itu sederhana tapi kuat. Pertama, dan yang paling utama, ini tentang menjaga kualitas. Dengan membandingkan barang yang sudah jadi dengan desainnya, kita bisa menemukan kesalahan lebih awal, sebelum jadi masalah yang lebih besar dan lebih mahal. Ini memastikan konsistensi, jadi setiap produk yang keluar dari bengkelmu memenuhi standar tinggi yang sama. Jadi, bagaimana kita melakukan pemeriksaan penting ini? Ini bukan cuma sekadar melihat-lihat, ini adalah prosedur yang terstruktur, langkah demi langkah. Langkah pertama adalah menyiapkan alat-alatmu. Ini berarti kamu harus punya spesifikasi desain akhir yang sudah disetujui di satu tangan dan produk fisiknya di tangan yang lain. Dokumen desain adalah kitab sucimu. Itu berisi semua informasi penting, ukuran bahan warna, petunjuk perakitan komponen yang dibutuhkan. Kamu perlu memahami cetak biru ini luar dalam sebelum kamu bisa mulai membandingkan produk jadi dengannya. Tahap persiapan ini sangat penting untuk penilaian yang objektif dan menyeluruh. Selanjutnya, kamu memulai proses perbandingan yang teratur. Periksa spesifikasi desain satu persatu dan bandingkan dengan produk sebenarnya. Ini adalah tugas yang detail dan teliti. Ukur panjang, lebar, dan tinggi. Apakah mereka sesuai dengan toleransi yang diizinkan? Zizana Phoenix Franian Trend. Sebuah produk bisa sangat cocok dengan cetak birunya, tapi tetap saja gagal. Inilah mengapa kita harus melangkah lebih jauh dari pemeriksaan desain ke tahap penting berikutnya, memeriksa kelayakan atau nilai keseluruhan produk. Disinilah kita berhenti bertanya, apakah kita membangunnya dengan benar? Dan mulai bertanya, apakah kita membangun hal yang tepat? Pemeriksaan ini menilai kinerja produk di dunia nyata, dari sudut pandang pengguna akhir. Ini tentang memastikan produk tidak hanya benar secara teknis praktis, aman, menarik, dan berharga bagi orang yang pada akhirnya akan membeli dan menggunakannya setiap hari. Yang pertama dan terpenting adalah fungsionalitas. Apakah produk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan apakah ia melakukannya dengan baik? Apakah ia mudah dilipat dan dibuka? Apakah permukaannya stabil saat digunakan? Bisakah ia menopang beban yang masuk akal tanpa goyang atau roboh? Selanjutnya adalah keamanan. Meja lipat kita tidak boleh memiliki sudut tajam, titik jepit di mana jari bisa terjepit, atau terbuat dari bahan beracun. Terakhir, kita harus mempertimbangkan kepuasan konsumen, yang merupakan ukuran keberhasilan tertinggi. Mari kita terapkan prinsip-prinsip ini pada sebuah studi kasus. Sekelompok siswa ditugaskan untuk membuat sejumlah meja belajar lipat kayu berdasarkan desain yang detail. Penilaian awal terhadap cetak biru menunjukkan beberapa perbedaan. Panjang permukaan meja secara konsisten 1 cm lebih pendek dari 80 cm yang ditentukan. Lapisan pernisnya tidak rata. Goresan kuas yang terlihat. Namun, tinggi meja dibuat sesuai rencana. Mekanisme lipat dibuat sesuai rencana. Pemeriksaan awal ini menunjukkan campuran keberhasilan dan kegagalan dalam mematuhi spesifikasi teknis yang diberikan kepada mereka. Untuk fungsionalitas, dapat dilipat dan dibuka dengan lancar. Untuk fungsionalitas, cukup stabil untuk menopang laptop dan beberapa buku. Namun pemeriksaan keamanan menimbulkan tanda bahaya, sudut-sudut permukaan meja tajam, berpotensi menyebabkan cedera. Analisisnya jelas. Produk tersebut sebagian sesuai dengan desain, tetapi belum layak untuk dijual. Panjang permukaan meja yang lebih pendek ditelusuri kembali ke mesin potong yang salah kalibrasi. Finishing yang buruk disebabkan oleh siswa yang tidak berpengalaman menggunakan jenis kuas dan teknik yang salah. Sudut tajam adalah kelalaian dalam desain yang tidak menentukan tepi membulat untuk keamanan. Mesin potong dikalibrasi ulang untuk memastikan dimensi yang akurat untuk batch berikutnya. Siswa yang memvarnis menerima pelatihan tambahan tentang teknik finishing yang tepat. Desain direvisi untuk menyertakan sudut membulat.
Semua meja yang ada diolah ulang untuk menghaluskan tepinya. Proses berulang ini mengubah prototipe menjadi produk diinginkan yang siap untuk pasar.